Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan autobiografi Michelle Chandrachung tentang kisah perjalanan hidup, harapan, dan mimpi. Perkenalkan, nama saya Michelle Chandrachung atau biasa dikenal dengan nama Michelle oleh orang-orang di sekitar saya. Saya lahir di kota Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2009. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Saat ini, saya sedang menempuh di jenjang SMA kelas 1 di SMA Kristen Kanaan Tangerang. Saya memiliki hobi membaca buku dan membuat kerajinan ketika saya memiliki waktu luang. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Papa saya bekerja sebagai wirausaha dan mama saya bekerja sebagai wira swasta. Saya memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Mereka semua masih menempuh pendidikan sebagai seorang pelajar SD dan SMP, terkecuali adik saya yang masih menginjak usia balita. Ketika TK, saya suka menghabiskan waktu dengan menonton film kartun Shaun the Sheep. Selain itu, dulu saya juga suka minta dibelikan balon kepada orang tua saya untuk saya koleksi di rumah. Hal itu berlanjut ketika saya menduduki bangku kelas 1 SD di Sekolah SD Mawasaron Taman Royal. Ketika hari pertama sekolah, saya terkenal dengan anak yang mudah bergaul dengan semua orang. Karena itulah, saya mempunyai banyak teman di hari pertama saya bersekolah. Tetapi di balik semua keceriaan itu, saat itu saya harus menerima kenyataan bahwa saya mengidap penyakit asma yang dimana saya tidak diperbolehkan beraktivitas terlalu berat serta memiliki pantangan makanan yang harus saya ikuti. Berlanjut ketika saya mulai naik ke kelas 2 SD, saya mulai mempunyai tekad untuk giat belajar. Saya termotivasi untuk mencetak prestasi dan membanggakan kedua orang tua saya dengan prestasi yang akan saya raih. Oleh karena itu, setiap pulang sekolah saya selalu mengerjakan tugas dari guru, serta tidak lupa mencari waktu untuk mengulang pelajaran hari itu. Di sela-sela waktu, saya juga menyempatkan diri untuk membantu orang tua saya dalam pekerjaan rumah, ataupun membantu adik saya untuk mengerjakan tugas PR-nya. Waktu telah berlalu, usaha saya akhirnya membuahkan hasil. Ketika kelas 3 SD, saya berhasil mendapatkan juara 1 di kelas. Tak hanya itu, ketika saya kelas 4 SD, saya mendapatkan juara umum 1 di angkatan saya. Saya juga pernah memenangkan juara 1 lomba pidato bahasa Inggris dan juara 2 lomba storytelling. Selain itu, saya juga pernah berkesempatan mewakili sekolah saya dalam perlombaan OSN tahun 2019 ketika saya kelas 5 SD. Tetapi semuanya berbeda ketika masa pandemi melanda. Akibatnya, saya harus melakukan pembelajaran daring dari rumah saat saya berada di kelas 6 SD. Pada tahun 2021, adik perempuan saya lahir, yang dimana saya sambil menjaga dan merawat adik bungsu saya yang masih bayi ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Waktu telah berlalu. Pandemi COVID sudah mulai mereda dan pertemuan tatap muka di sekolah sudah mulai diadakan kembali. Saat itu saya telah menduduki bangku SMP kelas 2 di Sekolah SMP Mawasaron Taman Royal. Di fase inilah, saya mulai mengembangkan keterampilan saya seperti membuat kerajinan yang unik dan bermanfaat. Selain itu, saya juga sibuk mencari informasi tentang perlombaan seperti lomba membaca puisi, lomba pidato bahasa Inggris, dan lain-lain. Hal itu terus saya lakukan sampai saya lulus dari jenjang SMP dan mulai menduduki bangku SMA kelas 1. Memasuki jenjang SMA, saya merasa banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Dunia SMA sangat berbeda dengan jenjang sebelumnya, baik dari segi lingkungan, pertemanan, ataupun tuntutan akademik.
Sejak hari pertama masuk sekolah SMA Kristen Kanan Tangerang, saya bertekad untuk tetap mempertahankan semangat belajar saya, serta mengasah keterampilan yang saya miliki. Di SMA, saya mulai menghadapi berbagai tantangan baru, salah satunya menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang kompleks. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya juga semakin aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, terutama berhubungan dengan seni dan akademik. Saya mengikuti berbagai kegiatan sekolah serta bergabung dalam berbagai perlombaan, seperti lomba OSN matematika, lomba menulis esai, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa perjalanan hidup penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Namun, saya percaya bahwa dengan tekad yang kuat serta dukungan dari keluarga dan teman-teman saya, mampu mencapai impian saya. Saya berharap bisa terus berkembang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, serta menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Saya juga ingin menginspirasi banyak orang melalui pengalaman dan pencapaian saya di masa depan. Sekian dari kisah perjalanan hidup saya. Saya harap dari cerita hidup yang telah saya ceritakan dapat diambil hikmah dan motivasi yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat semuanya. Terima kasih sudah setia menonton kisah hidup saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.